Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Udah ngopi kalian? Pasti belum kan? Ya udah, temani sama film anget-anget baru rilis yang berjudul Salvatore The Battle of Ramri Island 2021. Yang dimana sekelompok tentara mencari gudang amunisi rahasia Jepang. Namun untuk mencapai lokasi tersebut mereka harus menghadapi buaya air asin yang mematikan di rawa-rawa Pulau Ramri. Dan film ini terinspirasi oleh peristiwa nyata selama Perang Dunia Kedua. Seru kan? Tanpa berlama-lama dan kalian cuma nonton wae. Aduh, subscribe dong, gratis kok. Ayo kita gaskan, ngopi lah atas sana. Cerita akan diawali memperlihatkan seorang tentara Jepang, kita sebut aja si Bambang. Entah apa yang dilakukannya, tapi kalau melihat gerak-gerik beliau seperti sedang ngudut setelah makan malam dan ngejongkeng di pinggir rawa sambil menikmati hembusan angin malam. Namun hari itu nampak tidak bersahabat dengan nasibnya ketika kejadian yang tak terduga menimpa dirinya. Ya, film The Battle of Ramri Island 2021 baru dimulai. Scene pun berpindah di suatu pagi nan indah tanpa adanya teriakan tetangga dan suara ayam berkokok. Dan pasti saya perkenalkan dulu pemerannya, seorang sersan bernama Tanner dan anak buahnya bernama Harris, Fike, serta abang Sing kocek-kocek kotahe. Mungkin kalian bertanya, kenapa mereka berada di pulau tersebut? Nah, jadi gini, pemerintah di negara mereka mengutus beberapa tentara untuk mengawasi dan menemukan tempat persembunyian senjata pasukan Jepang, sehingga dikirimlah 4 petugas ini pada saat itu. Akan tetapi mereka harus menghindari sekitar 300 tentara Jepang yang selalu berpatroli di lingkungan tersebut, mengingat bahwa latar waktu dari kejadian ini adalah saat terjadinya Perang Dunia Kedua. Setelah menelusuri asrak-usruk lebatnya pepohonan di pulau tersebut, di pertengahan jalan pun sekelompok ini bertemu para petugas Jepang penjaga perbatasan. Alhasil mereka pun harus sembunyi di rerumputan ilalang nan lebat. Namun tak diduga, bukannya lewat aja, malahan tentara ini kebelet tembak air mancur sehingga kepala Haris kebanjiran air selang ledeng. Pasti geram lah ya kan. Tapi emosi si Haris dapat diredam oleh Sersan Tanner dan memberikan wejangan agar jangan berbuat hal yang tolil. Andai mereka baku hantam pun dan pasti menang, tapi misi ini akan gagal ketika mereka diketahui tentara Jepang sedang berkeliaran. Lalu perjalanan pun dilanjutkan menyusuri hutan yang lebat sampai akhirnya malam pun lembut, yang pada saat itu juga Abang Sing memberikan masukan masalah rute yang akan dilalui pada pagi hari, yang pasti lagi-lagi harus menyusuri lembah jalan utama. Sebenarnya jalan pintas ada 2 kata Sing, yang satunya harus melewati rawa-rawa, yang sedangkan yang satunya harus melewati lembah. Tetapi tujuan jalur ini disepakati bersama di jalan yang aman saja tanpa harus melewati rawa yang tidak tahu ada makhluk apa saja di dalamnya. Singkat waktu pagi pun tiba, yang dimana saat itu Haris terkejut melihat tentara Jepang yang sedang mendekati camp mereka menginap. Entah apa yang ditemukan para tentara ini, yang pasti itu akan dilaporkan ke atasannya. Otomatis Haris yang melihat ancaman ini langsung membogem mereka berdua dengan teknik bela diri yang dipelajarinya. Cuk, cuk. Ya, seketika tentara ini bagaikan ayam geprek dengan pengolahan cepat lalu. Well, they certainly will be now. If we can't take it out for you, Jack. Syukurlah ya kan, ada Sing yang menyelamatkan Haris dari ajalnya dengan menggunakan senjata ilalang. Setelah kejadian ini, malam pun mulai menjemput. Hati dan pikiran mereka pun campur aduk karena telah melakukan kecerobohan dengan memantik tentara Jepang yang akan segera mencari kelompok mereka sendiri. Oleh sebab itu, kesempatan untuk melewati persimpangan jalan poros sangat berbahaya, dan opsi terakhir adalah harus melewati rawa-rawa hutan yang tidak tahu apa yang akan menghadang. Tibalah kelompok ini harus melangkah pergi, mengingat tentara Jepang pasti sudah mengerahkan pasukannya untuk memburu mereka. Tapi karena ketakutan dan hati deg-degan seperti keciduk ulti Edora, sebuah kompas pun terjatuh ke dalam air dan Sersan Tanner pun diterkam makhluk misterius.
Bukannya sedih kehilangan sersannya, malahan Haris menuduh Abang Sing yang telah memati Toner dengan keahlian senjata ilalangnya. Lalu ya, sepertinya predator air ialah buaya ganas yang kembali mengincar mereka, sehingga kelompok ini harus mencari jalur aman agar terhindar dari serangan lanjutan meski harus meninggalkan sersan mereka yang sudah koit. Singkat waktu, di pagi harinya setelah menyusuri beberapa arah rawa, akhirnya mereka sampai di dataran tinggi dan Faik serta Haris pun kelelahan sampai tertidur lelap. Tapi Sing yang niatnya ingin survei lokasi malahan disangka Haris sebagai seorang yang berkhianat dalam kelompok yang pada akhirnya mereka adu jotos, sedangkan Faik diincar buaya yang semakin mendekat. Tiba-tiba ya, Faik pun dibawa ke dalam air, entah koit atau masih hidup. Yang jelas akibat kelakuan mereka saling seuzon sesama kelompok membuat seorang pemuda yang lagi asik enak-enaknya mimpi harus hilang diterkam buaya saat itu juga. Dan kini mereka harus terjebak di pulau tersebut yang dari timur ke barat, selatan ke utara seperti lagu Wali pasti dikelilingi oleh rawa dan buaya berseliweran di mana-mana. Di tengah pikiran mereka dilanda kegalauan dan duduk termenung meratapi nasib, nampak sebuah tas milik sersan Tanner mengambang di sepertiga rawa. Haris yang melihat hal tersebut langsung inisiatif untuk mengambilnya dengan cara membuat alat pancing dari ranting kayu. Setelah alat tersebut sudah siap digunakan, Singlah yang masuk ke dalam air dan mengambilnya. Namun akibat percikan dan gelombang yang dihasilkan membuat para predator ini mendekat dan Sing pun dipaksa harus kembali melangkah ke tepian. Kini setelah rencana pertama gagal, Haris pun mempunyai ide kembali untuk mengalihkan perhatian buaya dengan kegaduhan. Sing yang bertindak mengalihkan perhatian aligator, sedangkan si Haris akan mengambil ransel tersebut. Ketika Sing melemparkan beberapa batu besar ke dalam air, nampak rencana tersebut berhasil, tapi batu yang dilemparkan terus-menerus akhirnya habis sehingga buaya kembali menuju Haris yang sudah hampir sampai meraih ransel itu. Ya, syukurlah masih selamat dari terkaman buaya rawa ini, dan Haris pun segera mendatangi Sing. Lalu akibat terkaman aligator tersebut, kaki dari Sing pun mengalami beberapa luka sehingga beliau hampir putus asa dapat melanjutkan perjalanan. Namun Haris yang terlihat arogan dan menyebalkan ternyata masih memiliki jiwa kemanusiaan yang luar biasa. Sehingga mereka berdua berjalan menyusuri pulau ini dengan berjuang bersama meski dalam keadaan susah dan senang. Singkat waktu, kini mereka harus istirahat sejenak untuk merefleksikan beberapa sendi kaki yang mulai ripuh oleh beratnya perjalanan hidup untuk terhindar dari buruan buaya. Ketika mereka merencanakan Haris akan berjuang sendiri meledakkan gudang senjata Jepang, sedangkan Sing membuat perahu rakit dari kekayuan untuk mereka pergi dari tempat ini, sepertinya rencana itu akan kandas ketika aligator muncul dan mendekati mereka. Lalu Haris pun mencoba menakut-nakuti buaya tersebut dengan beberapa tembakan dan ledakan, tapi usaha itu nampaknya tidak berhasil, yang malahan aligator semakin agresif dan menyerang Haris. You hear that, you bloody idiot? You got the guts. Ya, beliau pun tergigit oleh predator ini dan Sing pun bingung harus ngapain untuk menolongnya, yang pada saat itu juga Haris harus koit di mamam beberapa gerombolan buaya. Sedangkan abang kucing-kucing Kotahe yang melihat tragedi tragis tersebut membuat mental dan pikirannya mulai kacau dan tidak memiliki harapan hidup. Dan ketika para buaya mendekati dirinya, langkah bundir adalah jalan terakhir yang harus dilakukannya, menggunakan granat dan meledak bersama. Tamat. Oke teman-teman, segitu aja hal yang dapat saya simpulkan secara singkat dari film ini adalah bahwa perjalanan para tentara Inggris ini untuk menghancurkan persenjataan Jepang ternyata mengalami kegagalan, sehingga mereka harus berjuang sendiri menyelamatkan hidupnya. Akan tetapi pulau ini ternyata menyimpan predator mematikan yang harus merenggut semua anggotanya.
Dan dari sejarah yang ada, ternyata para tentara Jepang juga mengalami hal serupa, yaitu serangan dan terkaman aligator penghuni rawa ketika hanya 20 prajurit Jepang yang berhasil lolos dari ganasnya para buaya rawa ini pada saat mencari kelompok mata-mata. Nah, gimana menurut kalian? Sebagai penikmat film aneh, Kang Irfan sedikit kurang menghayati sih, karena ya pemerannya agak celinguk-celinguk gitu. Ya kalau buaya ya buaya, kalau ya perang ya perang. Tapi semoga aja bisa menghibur kalian ya. Dan coba kalau para anak muda yang berlibur ke pulau dan diserang buaya, kan lebih seru atuh, ya kan? Tapi ya udahlah ya. Oke, Sanak, pesan yang dapat kita ambil pelajaran ialah tetaplah berjuang bersama. Saya Irfan dan seluruh prajurit kopi sedunia undur pamit dan minta maaf baru aktif upload. Dan yuk kita bilang, tetaplah jadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.